Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika dengan judul Teorema Pythagoras. Perhatikan kompetisi dasar dan kompetisi inti berikut ini. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menemukan hubungan antara jenis segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Yang kedua, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya yang diketahui. Perhatikan peta konsep berikut ini. Teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga mempunyai sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Sisi miring berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Perhatikan gambar berikut. Sudut A, dia akan berhadapan dengan A kecil. Sudut B, dia akan berhadapan dengan B kecil. Sedangkan sudut C, dia akan berhadapan dengan C kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu hari, Jidan diminta ibunya untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Bustama. Jika Jidan ingin pergi ke rumah Bustama, pertama-tama Jidan harus pergi ke arah timur dari rumahnya sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 4 km. Dari soal tersebut, maka kita harus mengerjakan langkah-langkah berikut ini menjadi suatu gambar. Yang pertama, Jidan berjalan sejauh 3 km ke arah timur. Lalu kemudian Jidan berbelok ke arah selatan sejauh 4 km. Dari gambar tersebut, Jidan sudah berjalan membentuk segitiga, di mana Jidan sudah mengetahui dua sisi dari segitiga tersebut. Maka untuk mencari jarak terdekat, Jidan harus mencari sisi salah satu gambar tersebut, yaitu sisi miring. Sisi miring rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya adalah 3 km, B-nya adalah 4 km, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, C kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, di mana 3 kali 3, berarti 3 kali 3 adalah 9, ditambah 4 dikali 4, sama dengan 16. C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, 25. C kuadrat kita rubah menjadi akar, maka C sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka jarak terdekat Jidan untuk ke rumah Bustama adalah 5 km, yaitu dari sisi miring, bukan dari 3 ditambah 4 km yang jaraknya 7 km lebih jauh. Triple Pythagoras. Bilangan-bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras disebut bilangan triple Pythagoras. Contohnya, selidiki apakah pasangan bilangan 5, 12,
13 merupakan triple Pythagoras, maka langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita lihat dari 5, 12, dan 13, angka terbesar adalah 13, maka yang kita harus lidiki adalah 13. Maka seperti rumusnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka C nya adalah 13 pangkat 2 sama dengan A nya adalah 5 pangkat 2 dan B nya adalah 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 169, lalu 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah 12 pangkat 2 144. 169 dia akan sama jumlahnya dengan 25 ditambah 144, yaitu 169. Jadi dari soal berikut ini, maka pasangan bilangan 5, 12, dan 13 merupakan triple Pythagoras karena sisi ruas kiri dan sisi ruas kanan sama nilainya. C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat hasilnya sama. Menentukan jenis segitiga. Berdasarkan teorema Pythagoras dapat diambil kesimpulan, yaitu jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi sebuah segitiga dengan B lebih kecil dari A dan B lebih besar dari C, mempunyai syarat. Yang pertama, jika berlaku A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika berlaku A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, jika berlaku A pangkat 2 lebih besar dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Contoh yang pertama, sebuah segitiga diketahui panjang ketiga sisinya adalah 6, 8, dan 12. Tentukan jenis segitiga tersebut. Yang pertama, kita sama seperti yang tadi triple Pythagoras, maka kita lihat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A nya kita ambil angka paling besar, berarti 12 pangkat 2. Terus A nya adalah 6 pangkat 2 dan B nya adalah 8 pangkat 2. 12 pangkat 2 144, 6 pangkat 2 36, dan 8 pangkat 2 64. Maka 144, 36 ditambah 64 100 jawab. Maka 144 lebih besar daripada 100. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari sisi segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Kenapa? Karena 144 lebih besar dari 100. Sekian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.